Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, hari ini saya yakin kita masih dalam kondisi berpuasa, sedang menghitung hari menuju hari raya dan menyiapkan menu terbaik untuk berbuka beserta baju baru dan uang-uang kecil untuk dibelanjakan di hari yang sangat bergembira nantinya. Ada satu tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tawaran ini diletakkan di akhir-akhir Ramadan, karena diletakkan di ujung, maka tawaran ini menjadi tidak begitu terperhatikan. Kalau kita lihat di beberapa lokasi di Indonesia, ini belum menjadi tradisi yang ada di masjid-masjid di Indonesia, walaupun di beberapa kampus atau di beberapa masjid-masjid besar ini sudah mulai digemakan dan disiarkan. Ada satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 125. Di antara penggalanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifina warruka'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang iktikaf, untuk orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Ayat ini memberi informasi kepada kita bahwa ada satu syariat yang itu menjadi rutinitas di zaman Ibrahim alaihissalam. Bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Hari ini masjid atau rumah Allah ini tersebar di seluruh dunia, tetapi tradisi iktikaf banyak tidak dilakukan. Karena itu di zaman Rasulullah SAW mulai membiasakan iktikaf, dan itu direkam dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW selalu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sejak syariat puasa di bulan Ramadan itu diundangkan. Jemaah kaum muslimin muslimah rahimakumullah, iktikaf ini berdiam sebentar di masjid, tidak berkumpul bersama istri, tidak melakukan hubungan muamalah bersama orang-orang lain, di mana di hari itu, di hari-hari iktikaf, kita mengkhususkan diri kita untuk bermunajat, merenung, melakukan evaluasi, audit terhadap amal-amal yaumiyah kita yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan kita mencoba untuk menghabiskan diri kita dalam kesendirian. Tidak banyak memang orang yang bisa melalui ini, karena ini amalan yang khusus dan sangat khusus lagi kepada kaum muslimin saja. Di era zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika Injil diturunkan, ada sebuah rekaman yang disampaikan oleh Al-Quran. Rekaman itu adalah dalam Quran surat ke-57, suratnya surat Al-Hadid, ayatnya ayat ke-27. Saya coba akan bacakan surat Al-Hadid ayat ke-27. Thumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabau ra'fah wa rahmah wa rahbaniyya tabtada'u ha ma katabnaha alaihim.
Yang terjemahannya di sini, kami kemudian berikan Injil kepada Isa ibnu Maryam, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikuti Isa bin Maryam itu rasa santun dan rasa kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah, kerahiban. Padahal kami tidak mewajibkan kerahiban bagi mereka. Kaum muslimin muslimah, kita mendapatkan kisah bagaimana mereka menahan diri untuk tidak menikah seumur hidup, kemudian menyendiri di tempat-tempat yang sunyi sepanjang hayat. Kerahiban ini menjadi populer dan tren di banyak agama. Sementara agama kita telah memodifikasi ini, menyiapkan satu model kerahiban di era yang sangat sibuk dan sangat padat, seolah-olah agama Islam ini memang disiapkan untuk berhadapan dengan era milenial yang sangat luar biasa. Kalau memang ada kecenderungan dalam diri kita untuk menyendiri dan mengevaluasi amal-amal yang sudah kita lakukan, maka Allah telah memfasilitasi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di hari itu kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk mengaudit, menghisap apa-apa yang sudah kita kerjakan, kemudian bermunajat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhan, dengan linangan air mata, dan dengan zikir-zikir pengampunan kepada Allah. Iktikaf ini tidak disyariatkan sepanjang waktu. Kita hanya dianjurkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang andai kata kita melewati hari-hari ini, kita harus menunggu tahun depan untuk sampai kepada fasilitas yang hanya 10 hari per tahun dianjurkan untuk kita laksanakan. Saya pikir orang-orang yang mulai tahu tentang makna penting iktikaf, kemudian coba untuk melaksanakan iktikaf sehari atau 2 hari, dia baru akan merasakan manisnya iktikaf, dan iktikaf ini akan mulai menjadi rutinitas dia tahunan, agenda tahunan yang akan dia lakukan. Ketika banyak orang mempersiapkan baju baru, uang ditukarkan untuk persiapan lebaran, maka ada satu laki-laki, 2 laki-laki yang menyendiri untuk menghabiskan sisa-sisa Ramadan dalam kebaikan dan melakukan perbaikan-perbaikan, merencanakan kehidupan di masa depan, akan melakukan tindakan-tindakan apa, memasang niat-niat yang baik untuk di masa-masa yang akan datang. Saya tunggu kaum muslimin, khususnya laki-laki, untuk melaksanakan iktikaf di rumah-rumah Allah, dan saya tunggu di tempat-tempat yang dilaksanakan iktikaf tersebut. Mudah-mudahan kita dan Anda semuanya hadir, walaupun mungkin tidak sempat 10 hari, 5 hari, 3 hari, untuk mencoba membiasakan ini menjadi tradisi dan agenda tahunan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.